nanti kita bertepuk tangan. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau selamat sore, tepuk tangannya banyak. Dan kalau malam, selamat malam berarti tepuk tangannya setengah. Sehingga nggak bunyi ya. Kita coba dulu. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke, selamat malam. Oke, sekali lagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, ya berarti anak-anak ibu semuanya sudah bisa berkonsentrasi apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum mulai, ibu minta kalian cek dulu persiapan mengajar kalian. Coba cek. Bukunya ada, penanya ada, bajunya sudah rapi. Cek dulu. Oke. Nah, sekarang ibu minta Aidil aja pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya. Gitu aja. Oke. Siap gerak. Sebelum kita belajar, mulai kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini kita dimudahkan dan dilancarkan ya. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu tentang pembelajaran kita pertemuan sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Ya, silakan. Silakan. Replifikasi virus secara litik dari segini. Iya, benar sekali ya. Kita sudah mempelajari tentang replikasi virus secara litik dan diselinix. Siapa lagi yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, silakan. Replikasi kasih virus secara litik terdiri atas 1. Tahap absorpsi, 2. Tahap penetrasi, 3. Tahap replikasi dan sintesis, 4. Tahap perakitan dan pematangan, 5. Tahap lisis. Oke, terima kasih ya, benar ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana virus itu menyerang manusia dan apa perannya, apakah dia merugikan atau virus itu bermanfaat. Ya, sekarang ibu tanya kepada kalian, apakah kalian pernah bersin? Pernah demam? Nah. Pernah sakit kepala? Oke. Jadi kira-kira kenapa kalian bersin demam dan sakit kepala? Iya, benar sekali Rama ya. Jadi kita semuanya hampir pernah mengalami demam, sakit kepala dan bersin. Itu semuanya dikarenakan kita terinfeksi virus. Nah, berarti kalau kita terinfeksi virus seperti itu, kira-kira virus itu merugikan atau bermanfaat? Merugikan ya. Apa ruginya? Karena kita menjadi sakit. Terus apakah ada virus yang bermanfaat? Nah, sekarang ibu tanya, apakah kalian pernah vaksin? Siapa yang sudah ikut vaksin? Nah, iya. Diapain coba ibu tanya? Disuntik. Apa yang disuntik? Nah, kalian disuntik. Apa yang disuntikkan ke kamu? Tahu nggak apa itu? Nah, sebenarnya vaksin itu dibuat dari virus, tapi dilemahkan. Supaya apa? Untuk memancing pertahanan tubuh kita. Nah, jadi virus itu ada yang bermanfaat, juga ada yang merugikan. Ya, benar sekali. Peranan virus ya. Nah, peranan itu berupa peranan yang merugikan maupun peranan yang menguntungkan. Sekarang adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah menganalisis ciri struktur virus
selanjutnya Pak. 1. Menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi jenis virus yang merugikan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ya. Yang ketiga, mengidentifikasi manfaat virus dalam kehidupan manusia. Yang keempat, menganalisa atau menganalisis penggunaan virus dalam bioteknologi modern. Contohnya adalah vaksin. Nanti yang kelima adalah kalian mengampanyekan atau mempresentasikan poster nanti yang akan kalian buat yang berisi tentang ajakan kepada masyarakat untuk upaya menghindari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, oke, itu tujuannya. Sekarang kita masuk lagi, yaitu orientasi masalahnya. Apa masalah untuk pembelajaran peranan virus ini? Kita amati dulu video berikut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ya. Nah, itu video pertama. Coba kita lihat lagi video kedua. Ini adalah proses penyuntikan vaksin kedua untuk Presiden Joko Widodo yang baru saja dilakukan kurang lebih 10 menitan yang lalu. Dan selain Presiden Widodo pada hari ini juga akan menerima vaksin tahap kedua, yaitu kelompok 1 yang terdiri dari pejabat publik yang akan divaksin adalah Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menlu, Mendiknas atau Mendikbud, kemudian Panglima TNI, Kapolri, Ketua Satgas COVID-19, Kepala Polri. Kemudian juga ada kelompok kedua yang terdiri dari pengurus asosiasi profesi dan key opinion leader di bidang kesehatan, yaitu Ketua IDI KNM Fakih, Ketua PPN Harifah Fadila, Ketua PPI Epi Jasmi, ahli vaksin milenial Dirga Yuserabe, dan Ketua Muhammadiyah COVID-19. Komando Center Agus Syamsuddin, Ketua Satgas NU.
Sedangkan di video pertama tidak pakai masker, melakukan kerumunan, melanggar prokes COVID-19. Oke? Nah, jadi itu masalah atau bukan? Apakah kegiatan tersebut masalah atau bukan? Masalah? Iya, benar ya. Nah, jadi masalahnya di mana? Masalahnya di mana tadi? Mereka tidak melaksanakan, mematuhi prokes COVID-19. Iya, benar sekali ya. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok. Oke ya. Ini ada RKPD sudah Ibu siapkan. Silakan kalian kerjakan per kelompok. Silakan kelompok 1 mana? Oh, ini kelompok 1. Tulis nama anggota kelompoknya. Ini kebarangi keduanya. Ini kelompok 2. Kerjakan. Baca tulisannya disuruh ngapain? Ini kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 3 ini. Terus ini kelompok 4. Oke. Coba perhatikan di situ. Itu kan ada perintah. Disuruh ngapain? Amati gambar di bawah ini. Ya, disuruh apa? Coba baca. Amati gambar di bawah ini. Carilah informasi dari buku, modul, dan sumber bacaan di internet mengenai berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus pada gambar di bawah ini. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menyelesaikan masalah di bawah ini. Tuliskan nama virus yang sesuai gambar pada garis objek oranye. Oke, ini Ibu bagikan modul yang sudah Ibu siapkan. Kalian baca modulnya, temukan jawaban untuk RKS. Oke, ini kerja bersama-sama, bagi-bagi untuk bacanya. Nanti biar cepat selesai. Ini untuk kelompok 2, silakan baca modul ini untuk menemukan jawaban yang ada di RKPD. Bagi-bagi bacanya agar cepat. Ini untuk kelompok 4 ya. Oke, silakan dibaca modulnya. Oke, silakan dibaca modulnya. Ya, perintahnya apa di sini? Pilihlah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus berdasarkan soal nomor sebelumnya, soal ini. Ya, ini apa saja penyakitnya di sini? Di sini ada corona, ada apa lagi? Cacar, apa lagi? AIDS atau HIV/AIDS, terus demam berdarah. Ini hepatitis dan polio. Terus berdasarkan gambar ini kalian pilih satu untuk mengisi kolom-kolom ini. Nah, bagaimana caranya? Dibaca modul yang sudah Ibu bagikan. Cepat, ayo. Coba lihat di situ, corona disebabkan ini apa katanya? Tuliskan nama virus yang sesuai dengan gambar. Nah, pada garis oranye ini kalian buat virusnya. Misalnya untuk corona ini virusnya apa? SARS. Ya, berarti corona bisa ditulis untuk virus, penyakitnya bisa untuk COVID-19 ya. Jadi sini tulis corona COVID-19. Terus cacar apa? Baca di modul. Terus AIDS apa itu? Virusnya HIV. Terus demam berdarah dengue. Nah, hepatitis apa? Baca di sini. Terus polio. Polio apa nama virusnya? Tunjukkan. Nah, dari sini sudah selesai ini, baru kalian jawab pertanyaan ini. Misalnya, kalian pilih apa misalnya? Kalian pilih corona. Tulis nama sini. Ya, nama penyakitnya COVID-19. Nama virusnya corona COVID-19. Iya, satu saja. Terus cara penularannya bagaimana? Melalui udara yang bersin di dalam ya. Gejala apa tadi? Kepala, demam, hilang penciuman, ya. Terus bagian tubuh di sana apa? Saluran pernafasan. Terus apa upayanya, pencegahannya? Melaksanakan prokes 5M. Terus apa? Cara pengobatannya? Menggunakan vaksin. Apa nama vaksinnya? Nah, gitu. Vaksinnya misalnya Sinovac.
tabel. Terus carilah informasi dari buku, modul, dan sumber bacaan di internet bersama anggota kelompokmu. Diskusikan bersama anggota kelompokmu. Tuliskan pekerjaanmu pada tabel ini. Nah, ini kan ada 3 nih: rekayasa genetika, pembuatan vaksin, dan pembuatan hormon insulin. Lihat di sini. Nah, apa manfaat dari virus? Ini tumbuhan, hewan. Ini apa nih? Virus, influenza, manusia ya? Ini manusia. Ini virusnya, ini virusnya. Ini virusnya. Terus di sini ada upaya pencegahan penyakit AIDS. Boleh dibuka di internet. Boleh dibuka di internet. Iya, ini acute respiratory syndrome. Nama penyakitnya kan? Nah, berarti SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan nama virus corona. Tulis. Iya. Berarti penyakitnya. Nah, di dalam jawabannya dulu baca tentang jawabannya. Kamu cari di internet untuk cari ini. Misalnya peran virus yang menguntungkan di antaranya adalah rekayasa genetika dalam pembuatan apa? Dalam pembuatan interferon. Buat sini. Terapi gen misalnya. Di sini terapi gen adalah titik. Nama virusnya apa? Untuk terapi gen. Berarti nomor 1 ini adalah terapi gen. Terus pembuatan vaksin. Misalnya vaksin corona dibuat dari virus yang dilemahkan di titik. Nama virusnya apa? Vaksin. Terus insulin. Nah, penjelasan insulin, hormon insulin dalam dunia kesehatan dibuat dengan titik. Virus yang digunakan apa? Sini ya. Kamu cari di sini di internet. Oke. Kelompok ini gimana? Sudah? Oke, ini untuk tumbuhan ya. Bercak kuning pada tembakau disebut dengan virus mozaik atau TMV ya. Tobacco mosaic virus. Ada di sini. Ya, ini ditulis. Jadi virusnya TMV. Oke, nomor 2 ini daun padi kuning. Apa nih? Tungro. Nah, terus bercak pada mentimun. Nah, tulis ininya, virusnya ini. Jadi jangan ini yang ditulis, tapi yang huruf ini, ya. Oke, cepat. Nanti kalau ini daun tebu apa ya? Bagi-bagi ya. Namanya CD. Terus ini rabies adalah virus yang berasal dari anjing yang menggigit manusia. Bisa dari anjing, bisa dari babi juga ya. Terus ini ada flu burung H5N1. Nah, ini tumor pada sapi. Oke, ini udah selesai. Lanjutkan nomor 2.
Jadi supaya kalian mudah bekerja, kalian pilih ini. Terus satu orang yang buat gambar, di bawahnya buat tulisan, di bawahnya buat poster. Jadi dalam satu kertas ini kalian ini keroyokan. Nah, kerjanya lagi. Silakan. Biar duduknya agak ini, silakan pindah ke depan. Ya, silakan pindah ke depan. Kelompok ini yang 2 orang silakan pindah ke depan supaya kerjanya enak. Oke, yang 2 ini kertasnya silakan pindah ke depan. Biar kerjanya enak. Kelompok ini juga. Silakan kamu yang pindah ke depan. Oke. Sudah. Bagaimana? Kelompok 4 sudah selesai? Bikin lagi ya. Ini virus polio ya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Bisa? Bisa, Oke, Bu. oke, siap. Nanti satu orang itu baca itu. Coba ambil ini. Nah, nanti kan ini ada virusnya. Terus kalian baca ini. Satu orang baca ini sama ini. Terus yang kedua baca ini sama ini. Yang ketiga baca ini sama ini. Yang keempat baca ini sama ini. Pas kan? Dua-dua baris. Ini posternya. Pegang sama-sama ya. Bisa? Oke. Karena kelompok 1 ada kendala? Tidak. Oke. Tentang apa itu? Virus? Corona. Iya, benar ya. Kan ya, salah? Nggak ada. Tinggal buat iya. Nah, iya. Nanti kalian ini ya tampil di depan. Terus ini dibaca. Bisa yang ini dengan ini satu orang yang bacanya. Sedangkan ini dipegang sama-sama. Terus yang kedua dan ketiga satu orang lagi. Ini 5, 6 satu orang lagi. 7, 8 satu orang lagi. Pas kan 4 orang gitu ya. Oke, silakan. Oke, sambil kalian kerja, Ibu ambil nilai untuk kegiatan diskusi kelompok kalian ya. Oke. Nah, ini Ibu kelompok 1 ya. Veneza, Sylvia. Oke. Anggipa dan Rika. Oke. Gimana? Udah bisa bekerja sama? Bisa, Bu. Oke. Ada kendala? Ada. Tidak ada. Oke. Ini kelompok 2 dia Uur, Senadin dan Abil ya. Oke. Rabil tadi kegiatannya apa? Cat, Bu. Nah, nanti ya. Oke. Senadin, jangan biarkan temannya nulis sendiri. Bantu dong. Kelompok 4 ya. Amelia, Yeltis, Abdal dan Yohan. Yohan mana? Oke, Ibu ganti dengan Wanita. Nabila ya. Nabila, Amelia, Yeltis, Abdal dan Nabila. Oke. Nih Ibu langsung ambil nilai kegiatan kerja kelompok. Oke, bagaimana dengan kelompok 3? Sudah ada kemajuan? Bantu. Aidil, cepat ya. Ya, cepat selesai. Nanti Aidil tulis nama apa segala macam. Nah, ini sudah tinggalin aja satu orang. Kamu lanjut aja ke berikutnya. Jadi kamu suruh si Aidil yang mewarnai. Kalian buat lagi ini di sini. Jadi biar cepat, jangan berdua aja. Lanjutkan ke sini lagi. Nah, pewarnanya mana? Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini ada 3 penilaian yang Ibu ambil. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu meliputi ada atau tidaknya kalian bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, jujur nggak kalian. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Selesai nggak gambar kalian? Terus disiplin. Jadi tepat waktu untuk disiplin, ya. Itu untuk penilaian sikap. Kemudian ada lagi penilaian diskusi kelompok yang Ibu ambil untuk sebagai penilaian psikomotor. Terus nanti ada lagi penilaian kognitif. Ibu ambil di evaluasi di akhir pembelajaran, ya. Oke, stop. Oke.
Ya. Nah, untuk kegiatan diskusi ini Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1 membahas persoalan 1, kelompok 2 membahas persoalan 2, kelompok 3 persoalan 3, dan kelompok 4 persoalan ke-4 ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, adapun kelompok 1 itu membahas tentang apa saja nama virus pada penyakit yang ada di gambar yang sudah Ibu sediakan. Ya, itu kelompok 1. Kemudian pilih satu penyakit, kemudian buatlah poster atau ajakan kepada masyarakat untuk menghindari dari penyakit tersebut. Kita lanjut. Nah, kalian isi kolom atau tabel berikut sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Misalnya nama penyakit, terus nama virusnya apa, cara penularannya bagaimana, gejalanya, bagian tubuh yang diserang apa, terus upaya pencegahannya dan cara pengobatannya. Oke, kita lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 apa? Nah, kelompok 2 membahas tentang virus yang menyerang hewan ya. Oke, ini salah satunya, kalian buat posternya dan ajakan kepada masyarakat. Lanjut ke 3. Kelompok 3 itu membahas tentang virus yang menyerang tumbuh-tumbuhan. Ya, cari ya, kerjakan, terus cari satu, isikan tabelnya dan selesai. Stop. Nah, tadi Ibu sudah bagikan kertas untuk mengerjakan proyek. Nah, kalau sudah selesai proyeknya, tadi Ibu kasih waktu 20 menit ya. Oke. Kalau sudah selesai proyeknya, silakan Ananda Ibu semuanya tampil ke depan. Semua kelompok. Oke, sekarang Ibu tanya dulu, kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 2. Ya, bagus ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya. Saya Dia Husnia, sebelah kanan saya Ulul Fitri. Dan saya Rabil. Berikut ini adalah poster tentang AIDS. Ya. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Cara mencegah HIV dengan ABC. A. Absen, tidak melakukan seks bebas saat jauh dari pasangan ataupun sebelum menikah. Terus B. Full setia dan kepada pasangan Anda. C. Kondom, gunakan pengaman kondom jika melakukan hubungan dengan pasangan berisiko tinggi penularan HIV. D. Drugs, narkoba suntik, hindari penggunaan narkoba terutama pemakaian jarum suntik bersama. Oke, sekarang giliran kamu lagi. Baca ABC-nya. Ya. Cara mencegah HIV/AIDS. Cara mencegah HIV/AIDS. A. Absen, tidak melakukan seks bebas saat jauh dari pasangan ataupun sebelum menikah. B. Faithful, setia dan kepada pasangan Anda. C. Kondom, gunakan pengaman kondom jika melakukan hubungan dengan pasangan risiko tinggi penularan HIV. D. Drugs, narkoba suntik, hindari penggunaan narkoba terutama pemakaian jarum suntik bersama. Oke, ya benar sekali ya. Kita beri tepuk tangan
Nomor 2 kami membahas tentang penyakit virus corona. Iya. Nama virus COVID-19, cara penularan melalui udara, gejala demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Bagian inang diserang saluran pernapasan. Upaya pencegahan mematuhi protokol 5M. Cara pengobatan mengikuti vaksin. Nama vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna. Oke, yang benar ya. Jadi virus corona itu adalah disebabkan oleh virus SARS ya. Oke, jadi kita lanjutkan untuk mengkampanyekan. Silakan. Ya, silakan dulu. Ini adalah gambar dari virus corona. Adapun cara mencegahnya dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Iya, benar. Coba virus corona dapat diatasi dengan mematuhi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, iya benar sekali ya. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Bertanya, Iya, silakan. apa jenis vaksin yang dapat mencegah terjadinya corona? Iya. Vaksin dapat diatasi nama vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna. Iya, ada Sinovac, ada AstraZeneca, dan ada Moderna. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kesempatan kali ini. Kelompok 3 sudah maju ke depan. Dia mau menyampaikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, silakan. Pembuatan vaksin. Nama virus COVID-19. Penjelasan virus yang dilemahkan untuk menaikkan atau menstabilkan virus untuk menjaga kesehatan supaya imun menjadi bagus. Nama virus COVID-19, cara penularan melalui droplet, melalui kontak fisik, melalui permukaan yang terkontaminasi, ruangan dengan ventilasi buruk, tempat ramai. Gejala demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, sakit kepala, mata merah atau iritasi. Bagian tubuh inang yang diserang, rongga hidung, mulut, paru-paru. Upaya pencegahan mematuhi prokes seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Cara pengobatan dengan melakukan vaksinasi. Nama vaksin Sinovac. Oke, keren. Mematuhi 5M. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Ya. Ini cara apa nih? Cara mencegah COVID-19. penyebaran COVID-19, penyebaran virus corona. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tiga.
kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Silakan, yang mana dulu? Bahwa jawabannya ada satu, nama penyakit bercak kuning dan bermata. Dua, nama virus TMV tembakau virus. Tiga, cara penularan terjadi melalui penasaran serangga. Empat, timbulnya bercak kuning. Lima, bagian virus. Penyakit yang kami pilih adalah poliomyelitis. Penyebabnya adalah dapat disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular. Cara mencegahnya dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Untuk itu, sayangi anak Anda dengan ikut vaksin polio. Oh iya, benar sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Oke, sekarang Ibu mau menampilkan video penguatan pembelajaran. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang peranan virus. Ternyata virus itu ada yang menguntungkan, juga ada yang merugikan. Virus ternyata tidak semuanya menguntungkan, ada juga merugikan. Adapun virus yang merugikan itu dibagikan atas 3. Ya, yang pertama virus itu merugikan pada tumbuhan. Ya, nah ini dia. Virus merugikan pada tumbuhan. Apa saja contohnya? Ya, ini dia tadi. Ada virus yang menyerang tanaman padi, virus yang menyerang tanaman tembakau, virus yang menyerang tanaman kapas, kemudian tanaman mentimun, virus yang menyerang jeruk, dan virus yang menyerang pada tanaman tebu. Ini namanya, ya. Jadi ini adalah contoh penyakit virus yang menyerang tumbuhan. Terus namanya ini virus Rice to Grow Bacilliflovirus virus RTBV, menyerang tanaman padi. Nah, tanaman padi yang terserang virus sembuh akan mengalami pertumbuhan yang melambat. Kemudian tobacco model virus TMV, tanaman tembakau yang terserang virus akan mengalami bercak pada kuning. Ini bercak ya, sehingga menghambat pertumbuhan daun. Kemudian ada lagi virus TYMV, menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas. Nah, biasanya tanaman cabai juga ini. Kemudian ada CMV virus, itu tanaman mentimun yang terserang virus, buahnya akan berbentuk abnormal. Seharusnya timun itu lurus, dia bengkok-bengkok, ya, tidak normal. Kemudian ada virus CILV. Nah, virus ini menyerang daun dan buah tanaman jeruk dengan gejala bercak kuning dan coklat pada tanaman jeruk. Kemudian ada sugar cane mosaic virus atau SCMV, yaitu virus yang menyerang pada tanaman tebu. Ya, itu untuk virus yang merugikan pada tanaman. Kemudian ada lagi virus yang merugikan pada hewan. Ya, ini contohnya hewannya. Nah, apa contoh yang pertama? Paramyxovirus, mengakibatkan penyakit Newcastle NCD atau tetelo yang menyerang saraf ternak unggas seperti ayam itik. Ya, penyakit ini disebut sebagai tetelo. Nah, kalau kamu punya ayam di rumah, punya itik di rumah, tiba-tiba ayamnya tidur lemas, ternyata dia sakit. Sakitnya itu diserang oleh virus tetelo. Kemudian pada sapi, kalau kalian punya sapi di rumah, itu yang bisa menyerangnya itu adalah virus Coxsackie virus, ya. Virus ini menyerang kuku dan mulut dengan hewan yang memamah biak seperti kambing, sapi, kerbau, ya. Kemudian virus ini atau penyakit ini sering disebut dengan penyakit foot and mouth disease. Apa nih foot? Kaki. Dan mouth ini apa? Mulut. Jadi penyakit kaki dan mulut, ya. Kemudian ini contohnya. Kemudian ada bovine papillomavirus. Bovine papillomavirus. Nah, biasanya menyebabkan tumor pada sapi. Kalau kamu punya sapi di rumah, lihat bengkak-bengkak, itu berarti tumor
tapi kan tidak terkendali, gerakannya tidak terkendali. Terus kalau ada massa dia langsung gigit. Nah, dia bisa menularkan juga pada manusia. Terus ada lagi SARS-CoV-virus menyebabkan tumor pada ayam. Nah, ternyata ayam juga bisa tumor loh. Terus ada virus menyebabkan penyakit cacar pada sapi. Nah, ternyata bukan manusia aja yang kena cacar, tapi sapi juga bisa. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke virus yang menyerang manusia. Apa saja? Ini dia, orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan penyakit flu. Nah, jadi untuk virus corona itu termasuk ke dalam virus orthomyxovirus atau virus influenza, ya, karena gejala-gejalanya sama. Orang yang terkena influenza biasa dengan terkena virus corona gejalanya sama. Oke, kemudian ada varicella zoster mengakibatkan penyakit cacar air. Nah, pernah terkena cacar air? Pernah? Oke, jadi cacar air itu bengkak-bengkak, kemudian di dalamnya ada isi air, seperti orang yang terkena knalpot. Pernah terkena knalpot? Berisi kan di kulitnya? Nah, itu dia. Kemudian coronavirus atau poliovirus. Ada lagi tadi ada menyebabkan penyakit polio atau poliomyelitis tadi kelompok 4 ya. Oke. Kemudian ada mamvirus menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga menyebabkan penyakit gondok. Pernah sini bengkak di lehernya ya. Kemudian ada herpes simplex virus menyebabkan penyakit herpes dengan gejala-gejala bintil-bintil seperti luka belepuh. Nah, terakhir ada hepatitis virus menyebabkan penyakit hepatitis atau pembengkakan pada hati. Nah, ini biasanya fatal ya, bisa menyebabkan kematian. Oke. Terus ini contoh-contohnya sudah ya. Nah, kemudian pencegahan terhadap infeksi virus. Apa yang harus kita lakukan? Nah, berikut adalah usaha pencegahan terhadap infeksi virus. Apa saja? Yang pertama vaksinasi. Coba lihat. Vaksinasi. Kemudian setelah divaksin, tubuh akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Antibodi inilah yang menyebabkan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus ya. Kemudian usaha berikutnya adalah penerapan hidup sehat. Apa saja itu? Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Yang keempat, menghindari stres. Yang kelima, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Yang keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Ya, tadi juga sudah disampaikan setiap kelompok masing-masing virus beda-beda cara penanganannya. Contoh tadi virus corona menerapkan prokes 5M. Sedangkan untuk virus HIV tadi usahanya apa tadi? Cara mencegahnya? Melaksanakan ABCDI ya, benar semua. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau lakukan evaluasi terlebih dahulu. Ini ada soal, kalian silang-silang untuk menjawab evaluasinya. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Oke, silakan isi cepat. Kita mau pulang nih, masih siang. Bun pina. Oh. Siapa yang sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, evaluasinya boleh dikumpulkan. Oh, kenapa sudah? Tadi sudah dikumpulkan. Oke, yang sudah evaluasi boleh dikumpul. Ya, kamu kumpul aja. Bagaimana? Sudah selesai evaluasinya? Oke.
Ini mana halaman terakhirnya nih? Halaman terakhir ini mana? Oke, coba ya Bina. Sudah selesai? Taruh di depan ya. Nah, duduknya bagus. Itu kamu masuk video nak. Duduknya bagus. Menghadap ke depan semuanya ya. Lama-lama sudah lama. Oke, kalau sudah bawa sini. Tinggal angkat ke sana. Sudah? Oh ya. Oke, sudah semuanya? Cepat duduk. Duduk yang rapi. Kita mau berdebat. Oke. Nah, sekarang semua duduk dulu. Duduk dulu cepat. Nah, duduknya rapi ya. Jangan lihat HP ya. Jangan lihat HP. Oke, coba perhatikan. Nah, jadi kita tahu bahwa peranan virus itu ada dua kan? Peranan yang menguntungkan dan merugikan. Nah, sekarang Ibu minta Nabila, silakan baca rangkuman pembelajaran hari ini. Peranan virus yang merugikan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, COVID-19, campak, rabies, cacar air, dan AIDS. Contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Adapun rangkuman, peranan virus yang merugikan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, COVID-19, campak, rabies, cacar air, dan AIDS. Contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus yaitu penyakit kuku dan mulut pada ternak, rabies, tumor atau kutil, dan tetelo. Sedangkan contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus adalah musik virus pada tembakau, virus tumor pada tanaman padi, pada penyakit TYLC pada tanaman tomat. Iya, benar sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Nabila. Oke, benar sekali ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah paham ya apa itu peranan virus dalam kehidupan ya. Sekarang Ibu mau memberi apresiasi kepada kelompok yang terbaik dalam hal membuat poster, yaitu kelompok 1 dan kelompok 1. Kita tepuk tangan kelompok 1. Kemudian kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang paling cepat selesai AKPD dan posternya adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian adalah poster yang paling sederhana tapi langsung ke inti adalah kelompok 3. Kemudian adalah di kelompok yang prestasinya adalah rapi, tulisannya rapi, terus warnanya juga cerah. Itu ada di kelompok 4. Kita beri tepuk tangan kelompok 4. Iya, nah itu ya, itu adalah apresiasi Ibu terhadap kerja keras, kerjasama, disiplin, kejujuran, dan sikap kalian yang bagus ya. Yang terutama adalah kerjasama dan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kita sudah lakukan evaluasi, nanti Ibu koreksi siapa yang terbaik. Kemudian bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Nah, jadi metode pembelajarannya bisa menggambar ya. Nah, senang, alhamdulillah kalian senang belajar hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini ada bermanfaat untuk kalian.
ingat tadi ada penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian ada virus yang dibuat untuk vaksin. Tapi lebih utama sekali adalah kalian hindarilah penyakit yang disebabkan oleh virus itu ya. Yang corona tadi dengan cara menghindari dengan melaksanakan protokol 5M. Untuk HIV/AIDS ini kamu remaja semuanya ya. Ingat, kalau hubungan seks bebas itu berbahaya sekali, terutama bisa menulari virus HIV/AIDS. Dan sekarang belum ada obatnya. Ya. Materi kita udah selesai. Nanti kalau tugas di rumah, nah tugas kalian di rumah, yaitu kalau seandainya di rumah ada pembicaraan tentang penyakit-penyakit corona, penyakit HIV/AIDS, tolong sampaikan kepada keluarga kalian. Hindarilah virus yang menyebabkan penyakit itu. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kalian kampanye tadi. Ya, minimal kalian sudah ada pengetahuan tentang itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Untuk itu silakan kalian persiapkan diri dengan cara membaca materi virus, mulai dari struktur, ciri, replikasi, dan peranan virus. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tolong Aidil pimpin lagi doa penutup karena kita mau pulang. Siap, Kak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tolong dikumpulkan semua tugasnya. Ibu tutup.